Pemirsa podcast Medium TV, kita bertemu lagi di salah satu program yang ada di channel Medium TV, yaitu program Kupas Tuntas. Seperti biasa, ini masih adalah rangkaian Kupas Tuntas kita untuk mengupas tuntas semua OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, seperti apa keseruannya dan bincang-bincang kita di hari ini? Saya tentunya sudah menghadirkan salah satu OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Dari OPD manakah itu dan siapa bintang tamu kita, narasumber kita di hari ini? Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan kita saksikan. Kupas Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kembali berjumpa bersama saya. Kita akan bincang-bincang dengan narasumber saya di salah satu program yang ada di channel Medium TV. Dan sekarang saya akan bersama-sama dengan pemirsa podcast Medium TV di program Kupas Tuntas tentunya. Seperti biasa di program Kupas Tuntas ini tentunya saya menghadirkan narasumber saya. Dan di Kupas Tuntas kali ini masih rangkaian untuk mengupas tuntas semua OPD yang ada di Kabupaten Wajo, di Bumi Lamadu Keleng ini. Dan hari ini saya sudah bersama narasumber saya. Langsung saja saya sapa beliau. Pak, Assalamualaikum Pak. Iya. Beliau adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa lazim kita singkat BPBD. Iya. Bagaimana kabar Pak Andi? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Harus selalu prima, selalu tanggap, harus selalu standby. Bagaimana ketika terjadi mungkin ada potensi bencana. Oke, namun sebelum itu Pak Kaban, saya ini kan kita berada di program Kupas Tuntas. Tentunya namanya Kupas Tuntas, kita ingin menggali sejauh mana khususnya mungkin dari program kerja dari BPBD, seperti apa yang dilakukan dan seperti apa tahapannya ke depan akan kita kumpas satu persatu Pak Kaban. Oke, sebelumnya saya berterima kasih sekali nih. Saya ada di ruangannya Pak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini, luar biasa. Kita langsung diterima di ruangannya Pak Kaban untuk kita kupas tuntas program-program kerjanya Pak Kaban. Terima kasih Pak Kaban waktu dan kesediaannya Pak Kaban. Pak Kaban, saya ingin digambarkan sedikit tentang seorang Pak Haji Andi Muslihin ini. Mungkin sebelum di Badan Penanggulangan Bencana, sebelumnya apa aktivitas keseharian dari Pak Kaban sebelum ada di BPBD ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada masyarakat Kabupaten Wajo. Silakan Pak Kaban. Apa aktivitas sebelum kita ada di bidang? Mungkin ada pekerjaan menjabat di mana? Seperti yang kita bilang tadi, Bapeda? Bisa dijelaskan seperti apa Pak Kaban sebelum ada di BPBD? Sebelum saya di BPBD itu kami banyak kegiatan-kegiatan di Badan Bencana Kabupaten Wajo. Terkait dengan itu tentu menjadi harapan masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Bersifat kemanusiaan. Baik. Kalau saya bertanya ini Pak Kaban, berarti kan pasti ada bidang-bidang yang ada di bawah naungan BPBD ini, supaya bagaimana caranya agar tupoksinya bisa berjalan. Bisa diceritakan ada berapa bagian di BPBD Pak Kaban? Ada beberapa bagian yang ada di BPBD. Badan Bencana itu ada bagian untuk penyaluran logistik. Ada kegiatan untuk evakuasi masyarakat yang terkena dampak. Dan kegiatan lainnya yang bersifat memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Jadi kesemua peran dari setiap bidang inilah yang menunjang
bagaimana ceritanya ketika terjadi bencana. Siap. Ini semua sudah sesuai dengan fungsi tupoksinya masing-masing. Baik. Pak Kaban, mungkin bisa dijelaskan sedikit program kerjanya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah seperti apa sebenarnya? Program kerja Badan Bencana terkait dengan tupoksi yang kita lakukan tentu tetap tetap mendukung program-program yang kita lakukan secara masif terkait dengan misalnya kegiatan-kegiatan yang mendapatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Betul. Itu yang paling utama, Pak Kaban. Bagaimana? Berarti mungkin termasuk dengan mengedukasi, termasuk masyarakat supaya ketika misalnya terjadi bencana itu adakah khusus yang diinikan, Pak Kaban? Jadi di samping itu juga tetap kita melakukan edukasi kepada masyarakat, anak sekolah juga, untuk mewaspadai adanya kegiatan-kegiatan yang mendapatkan berpotensi bencana. Iya. Jadi mulai dari anak sekolah sampai orang dewasa ada semua dikasih semacam pelatihan. Biasa kayak bagaimana itu pelatihannya, Pak Kaban? Jadi sekira diminta dari anak-anak sekolah untuk diberikan pemahaman terkait dengan potensi bencana. Iya. Jadi kayak seperti apa dicontohkan misalnya kalau terjadi bencana? Apa biasa dikasih Ketika misalnya ada bencana, ya tentu anak-anak kecil, itu harus diberikan edukasi bahwa daerah ini tidak bisa diakses, dilewati, harus dijauhi. Oke. Jadi memang bahkan masyarakat khususnya anak-anak ini harus paham. Kalau misalnya ada mungkin daerah yang potensi bencana, ini harus dihindari dan dicarikan solusi, bahkan pelatihan bagaimana caranya supaya tanggap sebelum terjadi bencana. Oke. Pak Kaban, mungkin kita sudah ketahui juga, dan Pak Kaban juga pasti sudah sering mendengar 25 program kerjanya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Mungkin ada yang bisa digambarkan sedikit mengenai program kerja itu, khususnya di BPBD. Silakan, Pak Kaban. Aplikasi PDAM Info merupakan aplikasi yang dihadirkan oleh PDAM Kabupaten Wajo untuk berkomunikasi dari pelanggan PDAM hingga masyarakat umum. Aplikasi ini dapat digunakan dengan cara mendownload melalui Google Play Store. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melaporkan keluhan, mengetahui tagihan, serta melakukan transaksi pembayaran air setiap bulannya. Selain melaporkan keluhan terkait layanan, juga telah dilengkapi fitur pendaftaran bagi calon pelanggan yang ingin mengajukan menjadi pelanggan PDAM. Dengan berbagai fitur yang tersedia di aplikasi ini, diharapkan semakin memudahkan dan meningkatkan pelayanan PDAM, khususnya bagi pelanggan PDAM di Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya pelanggan PDAM, jika ingin membayar tagihan atau ada aduan mengenai air bersih PDAM, silahkan download aplikasi PDAM Info untuk memudahkan pembayaran tagihan serta aduan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dengan adanya program 25 program kerja Pak Bupati, tentu kita mensupport bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Lain dari itu, tentu juga bagaimana kita mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersentuhan dengan baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari
masyarakat yang terkena dampak bencana. Oke, iya. Jadi BPBD ini juga ikut mensupport ke 25 program kerja nyatanya Pak Bupati di. Oke, dan khususnya yang terkait masalah bencana kemanusiaan dan sebagainya. Oke. Pak Kaban, diceritakan mungkin sedikit. Ini kan namanya bencana, kita kan tidak tahu kapan, walaupun biasa mungkin di tahun lalu ada bencana misalnya di bulan sekian, jadi kita bisa waspada. Toh? Misalnya di bulan ini sudah masuk musim penghujan dan kita harus waspada. Ini apa yang dilakukan BPBD supaya masyarakat yang tinggal di daerah berpotensi bencana tersebut mulai misalnya pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana, bisa dijelaskan sedikit mungkin sebelum terjadi bencana apa-apa yang dilakukan oleh BPBD khususnya? Jadi kalau yang mau dilakukan itu khususnya itu karena tentu ketika misalnya badan bencana melakukan asesmen mungkin tentu akan mendapatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan warning kepada masyarakat untuk bagaimana cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Berarti ya itu tadi memang harus lagi-lagi masyarakat yang terlibat. Iya, betul, iya. Mau tidak mau kembali ke masyarakat, Bi. Tapi ada juga kita kolaborasikan dengan misalnya ke kesehatan tuh. Iya. Ada OPD terkait juga yang bersinergi. Jadi oke. Karena biasanya kan kalau ada di area dan semuanya tentu kan kita minta bantuannya. Iya, tidak mungkin BPBD ini bekerja sendirian. Yang kita tahu BPBD ini berfungsi dulu bagaimana selamatkan dulu ini masyarakat yang terdampak pindah ke daerah aman. Lalu masuk dinas-dinas terkait. Misalnya Polri. Iya. Seperti itu, Iya, termasuk dinas kesehatan. Nah, itu paling utama karena monitoring semua bagaimana biasa kita juga sama-sama dengan ibu dokter. Naik perahu untuk kan ada keliling juga itu Pak Kaman? Iya. Karena ada banyak puskesmas di tengah laut di tengah yang terdampak itu. Iya. Jadi itu juga kita pantau semua karena kita bisa ada yang bisa tenggelam dan sebagainya ya. Iya. Jadi TRC itu juga bersama dengan Bu Dokter mengawasi masyarakat. Iya. Tapi sejauh ini berarti bagaimana maksimal? Jadi kalau ke OPD terkait cepat semua selalu respon. Iya. Kalau kita minta bantuan langsung ada misalnya ada air mineral air Iya. langsung oleh misalnya PDM. Air bersih kayak begitu pemungutan. Iya. Jadi memang BPBD ini harus menjadi juga kolaborasi ke OPD bahkan stakeholder masyarakat pun juga. Oke, makanya dikasih itu tadi mungkin ada edukasi di pelatihan Pak Kaban supaya bagaimana caranya ini meminimalisir juga dampak yang lebih besar. Oke, siap. Itu tadi kita cerita bahkan keliling naik perahu. Wih. Luar biasa. Bagaimana selama ini, Pak Kaban? Jadi biasa kita sama-sama dengan Pak Bupati ke lapangan. Iya. Tahun lalu kalau tidak salah di bulan ini juga itu kayaknya ada banjir bandang ya kalau tidak salah ya, Pak Kaban. Betul, Pak Kaban sudah di situ kan, di sini ya? Sudah, bisa diceritakan sedikit gambarannya ketika itu kita keliling. Iya, jadi biasanya kalau ada tamu mau datang di situ kita fasilitasi dengan perahu sampan. Sampan iya. Lebih ini lagi ya. Jadi kita dampingi Pak Bupati untuk menyisir itu untuk daerah-daerah yang kena banjir. Iya. Kemarin di daerah Belawah.
Belawa. Oh, itu yang paling parah kah, Iya, Pak Kaban? Iya, itu yang paling parah. Berapa tingginya banjir waktu itu? Ketika itu? 3 meter ke atas. Wih, 3 meter ke atas. Iya. Wah, berarti memang harus dievakuasi. Sudah tergenang juga itu Iya, rumah warga itu. Tenggelam semua itu sekitar 4-5 meter. Kan dari mungkin dinas-dinas terkait ini pasti juga ada alarmnya. Artinya ketika misalnya terjadi bencana di daerah, misalnya di daerah A, mereka juga pasti ada tim reaksi cepatnya semacam itu, ada tim khusus juga. Bagaimana caranya supaya pemenuhan terdampak warga masyarakat yang terdampak bencana ini bisa terjamin kesehatannya, logistiknya, distribusinya dan sejenisnya. Oke. Termasuk evakuasi di masyarakat. Biasanya kalau begitu tinggi air kita bawa ke masjid raya. Oh, jadi masjid raya ini bisa menjadi daerah penampungan sementara darurat kayak begitu, Di. Oh iya, dan itu yang terjadi selama ini ketika misalnya ya kan pasti namanya kalau kita mau gabungkan ini semua masyarakat terdampak pasti banyak sekali, nggak Di? Jadi biasanya itu ada kita pasang tenda. Iya. Tenda darurat lah ceritanya untuk bisa menampung. Sekitar berapa itu bisa ditampung itu kalau itu, Pak Kaban? Jadi ada 200 orang sampai 500 orang. Nah, ini berarti butuh artinya kita tidak minta bencana, tapi yang namanya waspada harus kita setiap saat. Betul memang. Betul, Di, Pak Kaban, kita tidak bisa menebak memang. Kayak misalnya ini di bulan yang sama, tetapi di tahun yang lalu, alhamdulillah ini kan sejauh ini masih bisa dimonitoring. Tidak, kalau kita berkaca misalnya pada bulan lalu ini kan misalnya ada yang tergenang daerah A, daerah B, ini pasti BPBD ini kerja keras nih harusnya biasanya toh. Tapi alhamdulillah kan di tahun ini sedikit inilah, dan kita berharap memang tidak ada yang kejadian-kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, berarti pasti ada juga Pak Kaban. Ketika misalnya turun di lapangan, terjadi bencana, Pak Kaban turun di lapangan. Apa tantangan yang biasa dihadapi selama ini, Pak Kaban? Jadi kita langsung minta personil untuk melakukan evakuasi. Iya. Mungkin kalau dari berbicara mengenai infrastruktur sejauh ini bagaimana? Dari BPBD? Kalau infrastrukturnya itu biasanya kita dapatkan kegiatan dari Badan Nasional. Das terkoneksi ke pusat. Di pusat. Jadi itu ada ruas-ruas jalan yang pasca banjir, rusak atau mana? Situ ya. Iya. Bantuan. Bagaimana supaya bisa berfungsi seperti? Biasanya kan tinggi air itu membuat masyarakat pasti. rusakkannya. Jadi bagaimana kasihan Pak Kaban yang biasa kan juga ada yang tergenang sawahnya. Ada ya. Itu kan bagaimana itu ya masyarakat itu yang terdampak itu? Biasanya kemarin itu ya kita suplai dengan bahan. Ada semacam bahan ini mungkin bahan baku atau apa? Bahan persawahan. Supaya supaya hidup lagi nih pertanian ini di. Iya. Biasanya juga Pak Bupati yang langsung bersama dengan pertanian untuk memberikan bantuan bibit itu. Iya. Oke. Jadi memang BPBD ini tidak hanya memikirkan pada saat terjadi bencana, tetapi bagaimana kehidupan setelah warga terdampak bencana ini bisa berputar lagi ekonominya, bisa betul-betul hidup lagi seperti sebelum-sebelumnya. Ini kan pasti ada trauma, toh? Pak Kaban namanya orang sudah bencana ada trauma. Bagaimana apa yang dianukan selama ini supaya meminimalkan trauma? Di situ mensupport bagaimana mengkolaborasikan misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu pemulihan ekonomi itu. Kita bonceng dari UNHAS. Apa itu? Bantuan ekonomi kerakyatan atau seperti apa? Itu air apa istilahnya itu?
dari pemulihan Unhas ekonomi untuk meringankan masyarakat yang terdampak, termasuk memberikan bantuan logistik, box untuk penyaluran ikan. Iya. Oh iya. Jadi kerjasama dengan Unhas. Iya, Unhas, iya. Sama Prof Edi, Pak Adi. Ya. Oke. Ini makin lagi memang supaya bagaimana caranya cepat penanganan kehidupan pasca bencana ini ceritanya. Iya, siap. Iya. Oke, iya. Baik, Pak Kaban, berarti kan tadi saya sudah diceritakan sedikit mengenai sejauh ini apa yang telah dilakukan BPBD khususnya ketika misalnya terjadi bencana. Jadi memang saya lihat yang namanya bencana ya seperti yang tadi sudah saya singgung memang tidak diprediksi. Bukan kita yang atur, bukan kita yang ini, tetapi bagaimana kesigapan, kewaspadaan dari masyarakat ini memang harus sering-sering diedukasi Pak Kaban supaya kerja-kerja dari BPBD ini terbantu. Karena kan yang seperti kita ketahui ya namanya bencana yang paling utama untuk menyelamatkan diri itu adalah masyarakat yang terdampak itu. Iya kan? Pasti pihak-pihak terkait itu pasti datang setelah itu. Kan tidak mungkin datang sudah standby di situ sebelum iya, kan tidak mungkin begitu tuh Pak Kaban. Oke, tapi dengan adanya edukasi, koordinasi, saya pikir ini bisa memaksimalkan fungsi-fungsi tugas dari BPBD. Oke, baik. Pak Kaban, mungkin ini saya ingin menanyakan, siapa tahu ada pesan mungkin dari Pak Kaban kepada masyarakat Wajo, khususnya bagaimana kita menghadapi terkait dengan bencana, kewaspadaan apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada pesan yang disampaikan, silahkan Pak. Jadi Kaban. kewaspadaan dalam mengelola bencana, tentu kita harus berhati-hati di dalam melaksanakan program-program yang sifatnya kemanusiaan, karena itulah yang membuat kami untuk prihatin kepada masyarakat ketika misalnya terjadi bencana, dan tentu harus kita berikan bantuan logistik, baik bantuan logistik maupun kesehatan maupun dengan air bersihnya juga, mensupport untuk kegiatan hidup setelah itu, bencana. Oke. Jadi memang BPBD ini hanya memberikan edukasi, tetapi bagaimana pelaksanaannya ini masyarakatlah yang paling pertama harus memahami bahwa apa yang disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat ini harus betul-betul terimplementasi ke masyarakat, sehingga kewaspadaan itu muncul dengan sendirinya, Pak Kaban ya. Kan kita tidak perlu lagi susah payah untuk ketika terjadi bencana di masyarakat. Kalau masyarakatnya memang sudah diedukasi bahwa ketika terjadi bencana harus segera mengungsi ke daerah yang aman. Harus cepat anak-anak dimaksimalkan dulu untuk cepat diungsikan, misalnya kayak begitu ya. Terutama anak-anak ya Pak Kaban. Ini kan namanya kalau kita bencana kadang-kadang itu kan kalang kabut nih. Panik ya namanya bencana. Pak Kaban. Tapi sejauh ini berarti alhamdulillah. Tapi ada juga biasanya juga ada kemarin satu yang namanya kesian tidak tertolong. Oh iya, banjir atau apa? Iya, banjir juga. Banjir jatuh di pinggir danau langsung jatuh hilang. Oh iya. Oh iya. Dan ini memang kan kenapa bisa banjir di sini? Kalau saya dengar cerita, memang ini kan banjir kiriman yang paling. Itu yang ini Pak Kaban, makanya kenapa bisa cepat sekali nih tergenang di beberapa kabupaten, memang bersentuhan langsung dengan ini air kiriman ini. Dari Sopeng ke terutama. Di situ Sopeng dengan Sidrap. Oh. Itu kan di situ dari perbatasan memang langsung air kirimannya sehingga di wajah semua juga.
Biasa paling terdampak itu desa apa atau kecamatan apa, Bang Awan? Yang paling sering langganan banjir? Bila-bila. Iya. Itu tahun lalu parah juga di situ waktu banjir. Oh iya, di situ dia pusatnya kalau di Belawan. Oh iya. Sampai si Itu yang bilang sampai yang kita bilang tadi biar rumah apa nih. Iya. Jadi masyarakat tertangani aja waktu itu. Ya, bergotong royong untuk papan memupuk. Iya. Termasuk misalnya tempat-tempatnya itu kalau sudah tidak ada lagi penampungannya ke atas, dia dikasih lagi palang-palang untuk dikasih lagi ke Oh, dikasih tinggi lagi. Dikasih tinggi lagi. Iya. Itu kita kasih bantuan bambu, bagaimana ya supaya dia bisa mengatur sendiri. Iya, membangun misalnya rumahnya yang kemarin ini bisa dibangun lagi. Oh, iya, dikasih misalnya kalau dari petani yang kena sawahnya dikasih bibit. Begitu. Jalannya yang rusak dikoordinasikan dengan dinas terkait. Iya, termasuk ya. Iya. Itu kan juga tugasnya. Betul. Saya pikir memang namanya tadi BPBD ini ya namanya berhubungan langsung dengan masyarakat, pasti dinas-dinas yang bersinergi dengan BPBD ini ya hampir dibilang seluruh. Iya. Kalau terkena bencana ini kan pasca bencana jalannya rusak, ada kehidupan yang putus di situ, misalnya kayak perekonomiannya. Intinya pasca menghadapi bencana ini yang membutuhkan kesiapan mental. Betul. Kalau tidak mudah memang Pak Kaban. Dibilang ketika berbicara kasihan misalnya rumahnya hanyut banjir. Iya, banyak juga. Itu temannya itu di daerah Sabang Paru. Iya. Ada berapa rumah waktu itu? Banyak, Pak. Iya. Oh, begitu. Jadi berapa kepala keluarga teridentifikasi waktu itu, Pak Kaban? Hampir mungkin di daerah itu semuanya. Tidak juga, tapi ya hampir dibilang hampir ini merata tinggi ya berarti? Iya, tinggi. Jadi memang juga berat sekali karena masyarakat juga biasanya mandel tidak mau menurut. Nah, akhirnya karena mungkin ada pola yang salah, Pak Kabandi. Jadi kayak artinya ada sesuatu yang misalnya tidak menopang ketika misalnya ini bisa bikin banjir ini kayak begini, ini akhirnya kepada masyarakat kembalinya. Betul, iya. Karena gitu di Sabang Paru itu ada tingginya itu sampai 5 meter. Wih, tinggi sekali ya, Bang. Iya. Oh, berarti harus dievakuasi rata itu. Tapi kan bobol kituan. Bendungan. Oke. Oh, pantas tinggi. Bendungan yang mau iya. Oh. Gitu. Bagaimana untuk mengantisipasi itu sejauh ini? Berarti ada begitu turun dengan masyarakat. Jadi sudah ini bendungannya yang kemarin itu, Pak Kaban? Sudah ada perbaikan. Sudah ada, iya. Ya, termasuk sekarang ini ada anggarannya 7 miliar dari aspirasi dari. Oh, dan aspirasi yang dimaksimalkan iya untuk Iya, bendungan itu terutama. Oh iya, jadi ada penanganan ke situ supaya kejadian ini tidak terulang untuk yang kedua kalinya Pak Kaban. Tapi memang artinya di situ memang Pak, kalau tidak dipakai di situ memang jualan pokoknya pasti bobol karena alirannya itu besar sekali. Deras sekali memang Oh iya. Kita tinjau di situ, tidak ada. Jadi sekalipun sudah diperbaiki, potensi jebol juga masih ada. Iya, kalau misalnya air bak. Baik. Jadi harus was-was ini masyarakat yang daerah situ. Namanya itu di daerah Sabang Paru. Iya. Itu yang paling dekat di bendungan itu yang Sabang Paru Pak Kaban. Oke. Ya, saya pikir memang lagi-lagi harus dimulai dari masyarakat itu sendiri, Pak Kamandi. Kita mungkin dari BPBD ini cuma menginventarisir atau memberikan edukasi. Betul, Pak. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus
paling pertama dilakukan ketika misalnya terjadi bencana, apa yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana juga ini penting, dan pasca bencana itu sendiri. Nah, memang harus ada kolaborasi ke dinas-dinas terkait, dan saya pikir hampir semua dinas pasti tersentuh untuk menggerakkan bagaimana kehidupan pasca bencana ini. Sebenarnya Pak itu Ya, apa namanya ini kebencanaan ini harusnya semua orang terlibat. Jadi harusnya sebenarnya semua stakeholder harus ada. SK-nya itu sebenarnya ada SK-nya itu Pak dibuat oleh bupati. Tetapi kan misalnya masing-masing ada orang masing-masing orang itu ada kegiatan-kegiatannya. Ya. Tapi kita juga memasukkan untuk melakukan evakuasi. Iya. Biasanya kita keterbatasan Anggaran. termasuk dengan anunya juga. Infrastrukturnya, tim, tenaga kerja, SDM-nya, iya. Oke, jadi memang selain mungkin tantangan mengedukasi masyarakat ini, bagaimana mungkin kerjasama di pihak-pihak terkait ini yang sudah ada aturan bahkan dari Bupati Pak Kaban, bagaimana caranya saling mensupport, supaya masyarakat terdampak bencana ini betul-betul bisa dimaksimalkan bantuannya, kehidupan setelah bencana. Tapi biasanya kalau seperti itu memang sudah langsung ada bantuan dari provinsi. Iya, otomatis kan biasa langsung ditindaklanjuti di provinsi, bahkan pusat juga langsung terkoneksi ke sana. Juga itu kita dapat dana DSP katanya, DSP. Dana siapa gitu. Oh iya. Untuk bagaimana memulihkan masyarakat yang ada di kabupaten itu yang terdampak. Iya. Itu dikasih bagaimana. Dana siapa kayak itu. Oke. Jadi di data mana masyarakat yang memang misalnya kasihan kehilangan. Macam-macam. Oke, luar biasa BPBD ini memang sekali lagi saya bilang tugasnya memang tugas-tugas kemanusiaan. Itu adalah tugas kemanusiaan yang harus mengedepankan memang hati nurani. Bagaimana ketika itu yang menggerakkan Pak Kaban kerja-kerja kemanusiaan. Kalau setengah mati. Kalau Pak Kaban sendiri yang bekerja setengah mati. Tidak ada bantuan dari kolaborasi di bidang BPBD, OPD, pemerintah kabupaten, pusat bahkan nasional, ini saya pikir tidak akan berjalan efektif apa yang dilakukan. Iya. Intinya kita harus tetap waspada. Kita harus tetap siaga, dan juga kita harus cepat tanggap terhadap potensi-potensi bencana yang kemungkinan terjadi. Oke. Baik Pak Kaban, saya pikir sudah panjang lebar ini sama Pak Kaban, sudah bersedia kita kupas tuntas ini di ruangannya langsung beliau. Kita bercerita banyak tadi tentang sejauh mana peran BPBD ketika misalnya terjadi bencana, sejauh mana perannya mengedukasi masyarakat terhadap kewaspadaan bencana, dan sejauh mana sinergitas dari BPBD ke dinas-dinas terkait pasca bencana. Ternyata ada kerjasama dengan Unhas, juga semua OPD, stakeholder terlibat. Ini yang utama, bagaimana memang membangkitkan lagi kehidupan, semangat kehidupan pasca bencana. Oke, dan alhamdulillah di BPBD Kabupaten Wajo itu telah berjalan. Tentunya kerja-kerja seperti ini tidak berhenti sampai di sini, pemirsa. Akan terus berjalan, dan tidak ada yang ingin meminta bencana. Semua terjadi karena kehendak alam. Kita sebagai manusia mempunyai tugas untuk sigap diri, waspada, dan memaksimalkan semua edukasi-edukasi yang telah dilakukan oleh BPBD. Kurang lebih begitu ya, Pak Kaban. Baik, Pak Kaban, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kepada pemirsa podcast Medium TV yang sudah mengikuti kita sejak awal tadi hingga di akhir. Saya akan kembali di program Kupas Tuntas selanjutnya dengan narasumber yang berbeda dan juga tentu OPD yang berbeda. Masih di seputaran Bumi Lamudekala ini. Sekian dulu dari saya, mohon lebih kurangnya, mohon dimaafkan pemirsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ah, ah.